Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul pada acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara kami ini. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, teman-teman peserta yang sudah berkenan mengikuti acara ini, dan semua pihak yang sudah yaitu kiat-kiat berwirausaha dengan skill ahli gizi. Kami mengangkat tema ini karena kewirausahaan ini penting dan menarik untuk dibahas. Semoga dari talk show ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa gizi yang ingin berwirausaha. Talk show ini diperuntukkan untuk semua peserta tanpa terkecuali, baik yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan ataupun yang belum mempunyai jiwa wirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan yang diadakan oleh Panitia Sidusagi ini dengan tema kiat-kiat berwirausaha dengan skill ahli gizi, yaitu dengan tujuan untuk memberikan wawasan serta bekal terkait wirausaha. Sudah mempunyai jiwa wirausaha maupun yang belum memiliki jiwa wirausaha. Kemudian dapat dikatakan bahwa wirausaha dapat dilakukan oleh siapapun. Dalam berwirausaha sendiri, tidak hanya berjualan, tapi bisa juga dengan jasa, baik dengan mempelajari strategi, peluang, serta kesempatan dalam berwirausaha. Dan tentu saja terdapat manfaat berupa lebih mempermudah kita dalam praktek wirausaha nanti. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, saya sebagai perwakilan dari DPM Fikes UHAMKA menggantikan Ketua Umum ingin memberikan sambutan sepatah dua kata. Semoga acara ini bisa berjalan dengan maksimal sesuai yang telah direncanakan. Dan semoga teman-teman semua yang sudah hadir saat ini bisa mengambil pelajaran dari kegiatan yang telah dirancang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Irna atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Ilmu Gizi Fikes UHAMKA yang akan disampaikan oleh Ibu Debbie Endayani Sapitri, SGZ MKM. Kepada Ibu Debbie, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama saya ucapkan selamat datang ya kepada seluruh peserta dari acara Sidusagi ya, yang temanya kali ini adalah kiat-kiat berwirausaha dengan skill ahli gizi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia. Nah, mudah-mudahan acara ini juga memberikan motivasi ya, motivasi dalam bentuk apa? Motivasi untuk berkarya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan karya, ya. Semoga berkah ya, intinya itu ya. Semoga kegiatan kita hari ini juga diberkahi selain juga bermanfaat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Tia, dipersilakan untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang wirausaha. Wirausaha itu apa gitu ya? Apa sih wirausaha? Kenapa? Siapa saja yang boleh berwirausaha? Terus kalau kita mau berwirausaha, bagaimana sih gitu ya? Kadang-kadang kan saya mau punya usaha nih gitu, tapi gimana cara mulainya gitu ya? Itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan yang sering muncul. Sering sekali, apa sih wirausaha itu ngapain aja? Apa aja sih isinya gitu ya? Kenapa saya harus berwirausaha? Siapa? Terus bagaimana kita cara memulainya? Oke, kita lanjut. Klik dulu yang apa, Kak? Nah, wirausaha. Wirausaha itu kalau definisinya ya, definisinya wirausaha itu adalah wira itu berani.
usaha itu kegiatan bisnis. Jadi kalau bahasa singkatnya, wirausaha itu adalah seseorang yang berani memulai kegiatan bisnis. Pokoknya berani dulu aja deh. Urusan yang lainnya belakangan, gitu ya. Kalau belum punya keberanian ini yang sulit karena menimbulkan keberanian itu yang dirasakan paling berat, paling sulit gitu dilakukan. Nah, kalau misalnya untuk secara umumnya atau secara harfiahnya, seorang wirausaha itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang. Jadi ini kalau teman-teman sudah bisa melihat peluang-peluang sesuatu kegiatan atau suatu aktivitas yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, itu berarti sebetulnya sudah punya karakter untuk menjadi seorang wirausaha. Selain itu, selain bisa melihat peluang gitu ya, seorang wirausaha juga harus bisa memanage atau mengatur sumber daya yang dibutuhkan. Terus juga wirausaha itu juga memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang yang berwirausaha. Nah, wirausaha itu bahasa kerennya kita sebut dengan entrepreneur. Nah, ini kewirausahaan itu dasarnya apa sih? Awalnya kalau teman-teman mau menjadi seorang wirausaha, teman-teman itu harus punya mimpi dulu. Apa mimpi teman-teman? Misalnya saya mau punya penghasilan per bulan ratusan juta. Itu kan mimpi ya. Nah, gimana cara meraih mimpi? Ya itu tadi, disusun bagaimana langkah-langkahnya untuk meraih mimpi tadi. Tapi pada dasarnya kewirausahaan itu diawali dari mimpi yang besar dulu. Oke, nah kalau sudah mulai bermimpi, teman-teman akan menyusun langkah-langkah untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, muncullah kalau dari langkah-langkah tadi, muncul ada kreativitasnya gitu ya. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas itu adalah kreatif dan inovatif gitu kan. Biasanya kalau orang wirausaha itu pasti berhubungannya kreatif, disebut inovatif. Itu sebetulnya apa sih gitu ya? Kreatif dan inovatif itu sebetulnya menciptakan sesuatu yang berbeda lain daripada yang lain. Misalnya kalau di dunia kuliner gitu ya. Kalau yang tadinya brownies, teman-teman kebayangnya kalau yang namanya brownies pasti ya kue coklat gitu kan. Akhirnya sudah mulai banyak nih orang-orang yang berjualan brownies. Saya mau berwirausaha juga brownies, tapi supaya produk saya lain daripada yang lain gimana? Ya saya harus kreatif, harus menciptakan sesuatu yang baru. Jangan ikut-ikutan browniesnya ya udah coklat aja gitu. Itu nanti saingannya besar gitu. Tapi kalau misalnya saya menciptakan sesuatu yang baru dengan kreativitas saya timbulkan di situ, misalnya si brownies tadi, saya kasihkan misalnya tadinya brownies itu ya udah cuman kue coklat aja, saya berikan topping misalnya, toppingnya pakai green tea. Nah itu kan sudah masuk ke dalam suatu kreativitas ya, memunculkan sesuatu yang berbeda dibanding dengan yang lain. Akhirnya produk saya punya keunggulan dibanding yang lain karena ada toppingnya tadi. Nah itu dari seorang wirausaha itu dia harus kreatif, dia harus inovatif. Jadi nggak bisa seorang kalau seorang wirausaha itu nggak bisa dia pasrah aja dengan apa yang ada. Jadi ya udah banyak saingan, ya udah ya, rezeki masing-masing ya enggak. Tapi bagaimana kita bisa lebih unggul dibanding dengan pesaing yang lain, nah itu dari seorang wirausaha dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, kenapa sih teman-teman ini harus berwirausaha? Teman-teman bisa lihat ya di diagram yang saya buat. Ini jumlah data mahasiswa se-Indonesia. Saya lihat tuh, berapa juta sih jumlah mahasiswa totalnya? Hampir sampai ke 8 juta ya totalnya. Se-Indonesia itu loh, PTN dan PTS. Ini kalau semuanya lulus berbarengan, terus lapangan kerja di kita berapa banyak? Kalau misalnya lapangan kerja kita setengahnya aja, berarti setengahnya lagi mau kemana? Nah, ini data pencari kerja di Jakarta. Ini hanya saya ambil di Jakarta. Ada sekitar 30.300
Ini tahun 2019 ya. Setiap tahunnya pasti meningkat. Jadi kalau tahun 2019 aja sudah 30.000 job seeker-nya, di tahun 2020 pasti nambah lagi lulusan gitu kan ya, orang yang mencari kerja. Sekarang 2021 pasti bertambah lagi, pasti angkanya sudah lebih dari 30.000 pencari kerja. Sedangkan lapangan kerja di Jakarta pun nggak terlalu banyak. Data pengangguran nasional itu hampir menyentuh angka 10 juta. Banyak nggak sih kalau menurut teman-teman? Banyak ya, 10 juta loh. Apalagi lulusan sarjana itu juga banyak ternyata. Saya tidak menampilkan datanya. Lulusan sarjana, lulusan SMK itu juga banyak ternyata yang menjadi pengangguran. Nah inilah yang harusnya menjadi alasan terkuat teman-teman kenapa supaya berpikirnya lulus kuliah itu sudah tidak lagi mencari kerja, tapi teman-teman sudah harus berwirausaha. Kenapa? Tadi salah satunya alasannya adalah supaya teman-teman bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang lainnya gitu kan. Jumlah wirausaha di dunia dalam persen, ini data terbaru, yang paling tinggi masih diduduki oleh Amerika Serikat, ada sekitar 13%. Indonesia itu baru sekitar 3,5%. Indonesia itu baru 3,5% penduduknya yang menjadi wirausaha. Karena negara berkembang itu biasanya sebagian besar masyarakatnya itu adalah seorang wirausaha. Nah, ini manfaat yang bisa teman-teman dapat kalau teman-teman menjadi seorang wirausaha. Peluang mengendalikan nasib. Teman-teman mau jadi mau bermimpi punya penghasilan 100 juta per bulan. Bisa nggak kalau jadi seorang wirausaha? Bisa. Kalau jadi seorang pekerja, siapa yang mau ngegaji orang 100 juta per bulan? Ya enggak. Tapi kalau jadi seorang wirausaha, bisa. Itu tercapai. Ada nggak sih Bu kelemahannya jadi seorang wirausaha? Iya, ada. Karena kalau yang namanya wirausaha ini, dia harus bisa menggunakan potensi yang ada di dirinya sepenuhnya. Jadi seorang wirausaha itu nggak bisa mageran. Jadi kalau mager-mager ya usahanya juga mager, nggak bisa maju gitu ya, susah majunya. Tapi bisa melihat peluang-peluang. Nah kalau sudah terlihat peluangnya itu langsung diambil peluangnya, karena peluang itu nggak akan datang 2 kali. Nah yang paling yang paling besar manfaat seorang wirausaha itu adalah untuk masyarakat luas adalah dia bisa menciptakan lapangan kerja. Ini hanya seorang wirausaha yang bisa melakukan. Biasanya orang itu melakukan wirausaha itu berdasarkan hobi. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibanding hobi yang dibayar. Nah ini ciri-ciri jiwa wirausaha. Silahkan dicek ke diri sendiri. Oke, next. Nah ini, siapa sih yang bisa menjadi seorang wirausaha? Semua orang bisa asal punya tadi. Nah, jadi nggak ada batasan yang namanya seorang wirausaha itu berbatasan dengan usia. Nggak ada alasan. Saya masih terlalu muda, Bu. Saya masih terlalu tua. Nggak. Nah, nggak ada juga berhubungan dengan fisik. Ternyata nggak ada hubungannya tuh kalau misalnya kita mau sukses menjadi seorang wirausaha dengan keterbatasan fisik. Oke, lanjut. Dan juga nggak ada hubungan sama tingkat pendidikan. Tapi apa sih yang membedakan antara seorang wirausaha yang terdidik dengan yang tidak? Kalau misalnya seseorang yang sudah mengenyam bangku pendidikan, mereka akan bisa menganalisis masalah apa saja yang akan mereka alami. Mereka akan bisa mencari solusi sebelum masalah itu terjadi. Itu yang membedakan. Kalau yang tidak merasakan pendidikan, mereka harus mengalami dulu masalahnya, baru bisa mencari solusinya. Jadi, ini kira-kira saya mau usaha brownies tadi.
masalah apa saja yang akan saya hadapi? Yang pertama pasti masalah pesaing gitu ya. Oke, dari masalah pesaing ini bagaimana sih cara saya menghadapinya? Oh ya tadi misalnya dengan menciptakan produk-produk brownies yang baru gitu kan, yang lain daripada yang lain. Kalau misalnya ini terutama teman-teman gizi gitu ya. Kalau yang lain browniesnya itu pakai tepung terigu gitu kan. Anak gizi mungkin pakai tepung yang lain, nggak tepung terigu, bisa pakai tepung ubi, ada yang dimodifikasi dengan ubi, ada yang dimodifikasi dengan misalnya kulit telur, ada yang dimodifikasi dengan kulit pisang dan segala macam. Nah itu kan sesuatu yang lain daripada yang lain, itu kreatif dan inovasi gitu kan. Itu yang berhubungan dengan rumpun ilmu yang teman-teman punya. Nah ini gimana sih cara memulai usaha? Yang pertama, teman-teman cari tahu dulu kebutuhan pasarnya apa. Apa sih kebutuhan pasar? Apa saja peluang yang muncul gitu ya. Kira-kira kalau dari peluang ini mana yang kira-kira saya senangi? Kalau sudah ketahuan muncul ada peluang, teman-teman analisislah gagasan usahanya teman-teman. Kira-kira dia akan berkembang nggak ya? Bagaimana di masyarakat kalau saya jual ke masyarakat laku nggak ya? Kalau sudah terlihat gambarannya, lakukan usahanya, mulai usahanya. Nah, usaha apa aja yang bisa dicoba? Ternyata usaha itu nggak hanya berkaitan dengan bidang pangan, tapi juga di sini ada usaha entrepreneur atau creative planner gitu ya. Creative planner itu misalnya ya tadi di dunia kuliner dengan menciptakan inovasi produk kuliner. Atau misalnya teman-teman bidang edupreneur, kursus pelatihan gitu ya, itu sudah masuk ke dalam masuk ke dalam entrepreneur tapi di bagian pendidikan. Ya misalnya teman-teman, oh saya ini nih, saya pinter ngomong. Akhirnya buka kelas misalnya, menjadi motivator, atau misalnya buka kelas untuk melatih orang menjadi seorang pembicara yang handal. Nah itu jadi banyak sekali sebetulnya kalau teman-teman mau usaha itu, kalau peluang bisa banyak peluang gitu. Atau teknopreneur, teknologi yang berhubungan dengan teknologi, misalnya teman-teman mau menciptakan teknologi apa gitu ya, terus nanti kan kalau dipasang di Play Store atau misalnya di App Store gitu kan, itu akhirnya kan teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan. Atau misalnya menjadi blogger atau vlogger gitu kan, nah itu juga wirausaha tapi di bidang teknologi. Atau bidang agrobisnis, misalnya teman-teman bercocok tanam hidroponik gitu ya, itu merupakan entrepreneur juga di bidang agrobisnis. Oke, jadi selanjutnya gimana? Apa yang diperlukan? Yang diperlukan dari teman-teman kalau mau mulai usaha, yang pertama teman-teman motivasi diri sendiri dulu untuk saya mau menjadi seorang wirausaha. Kalau sudah ada motivasinya, rubah mindsetnya. Biasanya mindsetnya banyak yang berpikir menjadi seorang wirausaha itu nggak enak, susah, memulai bisnis itu susah, memulai bisnis itu A, B, C, D gitu ya, banyak alasan. Gitu. Nah itu yang mindset yang seperti itu yang harus dirubah. Yang ketiga, lakukan aja. Buka aja usahanya. Misalnya mulai dari usaha kecil, kalau misalnya saya mau usaha gitu. Ya dilakukan aja dari skala yang terkecil dulu, dengan misalnya menawarkan ke teman-temannya atau ke lingkungan sekitar. Jadi jangan membayangkan kalau mau membuka usaha itu harus langsung besar. Kalau membayangkan usaha langsung besar, ya modalnya pasti besar. Tapi kalau teman-teman merintis dari kecil dulu, ya modalnya juga tidak terlalu banyak. Terus Bu, kalau sudah mau usaha nih, pasti benturannya modal. Ya enggak? Modalnya dari mana gitu kan? Ya saya mau jualan, saya mau ini, tapi kan ya nggak ada modal. Oke, ada dua modal dalam wirausaha. Yang pertama adalah modal uang, yang kedua adalah modal tenaga dalam. Modal tenaga dalam yang dibutuhkan adalah teman-teman harus ulet. Jadi seorang wirausaha itu harus ulet, harus tabah, tekun,
jujur. Kenapa seorang wirausaha harus jujur? Karena kalau kita jualan nggak jujur, kalau orang tahu kita tidak jujur, nah itu akan merusak citra dari suatu produk kita. Disiplin. Jadi kalau baru memulai usaha, harus disiplin. Jangan semaunya. Dan seorang wirausaha itu harus punya sopan santun dan ramah tamah. Jadi kalau lagi melayani konsumen, jangan judes-judes. Tapi kalau teman-teman statusnya masih mahasiswa, banyak sekali program-program kewirausahaan untuk mahasiswa. Tadi seperti yang Bu Debi sudah sebutkan ya, ada PKM, ada KBMI, ada berbagai macam lah program kewirausahaan. Untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki sesi sharing experience. Nah, kita bisa nih belajar dari kakak kita yang satu ini yang sudah terjun langsung ke dunia wirausaha. Kita langsung sambut aja nih ya, Kak Arif Gunawan. Kepada Kak Arif, dipersilakan untuk open mic-nya. Ya, di sini kita akan membahas kiat-kiat berwirausaha dengan skill ahli gizi ya. Bagaimana saya memulai wirausaha? Sebenarnya banyak hal pertimbangan dan mungkin seperti yang Ibu Tia bilang di slide-nya, butuh keterampilan, inovasi, jujur, dan lain-lain. Nah, di sini saya memulai wirausaha, mungkin kalian tidak akan tahu berapa modal yang saya keluarkan untuk wirausaha ini. Mungkin besar atau kecil, saya akan memberitahu beberapa modal usaha yang saya lakukan untuk bulan ini. Bulan ini dengan modal 200.000, saya mendapatkan omset 20 kali lipat dari modal saya. Bisa lebih, bisa kurang. Di mana omset saya bulan ini mungkin bisa membayar biaya kuliah. Kalau dibilang omset wirausaha itu mungkin bisa nyampe 100 juta, 200 juta, itu bisa. Itu bisa tercapai. Bisa tercapai karena pribadi saya sendiri mungkin kalau 100 juta belum tercapai ya. Kalau mungkin di range 10, 20 itu saya udah nyoba dan alhamdulillah sewaktu-waktu kita ada di sana gitu. Tapi untuk range bulanan itu di bawah 10. Bagaimana saya memulai usahanya? Iya benar kata Bu Tia, memulai usaha itu nggak gampang. Saya mulai dari homemade di rumah. Bagaimana cara pemasaran saya? Mungkin teknik pemasaran saya ada di media sosial dan mungkin beberapa teman-teman kita ngebantu kita untuk menjualkan produk itu kayak gitu. Menurut saya berwirausaha itu ketika produk kita itu akan viral pada waktunya dan akan ada vakum pada waktunya. Nah, bagaimana kita mengatasinya pada saat vakum? Kalau kan saya di bidang kuliner ya, menu apa aja yang kita udah sediakan dari yang ada nih sampai ketika menu itu akan ada habis pada masanya, kita bisa ganti dengan menu yang baru. Jadi kita udah ada persiapan nih, misalkan kita akan launching menu baru. Nah, itu adalah salah satu usaha di mana usaha kita tidak akan berhenti begitu saja. Arif bisa ceritakan awal mula kenapa bisa kepikiran produk sushi tadi gitu ya? Karena aku juga mungkin bisa disebut pencinta atau penghobi makan ya Bu ya. Nah, aku
coba makan beberapa sushi yang ada di mungkin sekitaran Jakarta. Nah, di situ aku melihat ketika aku pengen sushi, aku harus ke Jakarta. Pada saat itu di daerah saya atau di wilayah saya itu belum ada produk itu, Bu. Nah, bagaimana saya ketika saya ingin makan sushi, saya bisa mendapatkannya dan ada beberapa mungkin sushi yang menurut aku nggak masuk nih sebagai orang Indonesia. Nah, itu ketika itu karena aku sudah paham di mana cara memodifikasi, bagaimana sih sushi ini ketika kita ingin makan sushi, tapi masuk nih di lidah kita sebagai pendengar, sebagai penikmat. Nah, seperti itu. Ketika saya membuat saya melaunching sushi ini, saya inginnya begini. Ketika aku makan sushi, aku tahu nih berapa kalori, berapa asupan kalori yang aku makan ketika aku makan sushi. Karena ketika aku makan sushi di tempat lain, di toko-toko yang sudah ternama gitu ya, Bu ya. Nah, itu aku tidak melihat berapa sih ingredients fatnya itu, berapa sih nilai gizinya dari satu porsi sushi itu. Ya, di situ aku inginnya, aku tahu nih ketika aku makan sushi, ada nih nilai kalorinya, sekian kalori. Nah, itu yang lagi aku jalanin sekarang. Dan ketika aku makan sushi di luar itu dengan harga yang wow, tetapi masyarakatku yang masih mungkin berkembang maju dengan sangat pesat, nah, aku inginnya mereka menikmati dengan harga yang terjangkau untuk mereka. Oh iya Kak, Kakak ini kan dalam berwirausaha jualan sushi ini pasti kan ada kendalanya ya Kak. Dari materi Ibu Tia tadi tuh kendala apa aja sih Kak yang Kakak rasain gitu Kak untuk kendalanya sendiri? Oke, ya untuk kendala, ya banyak banget kendala sebenarnya. Nah, tapi beberapa aja ya. Nah, yang pertama, salah satunya mungkin ketika kita berwirausaha itu akan ada pasang surut dari penjualan. Pasang surut dari penjualan. Nah, itu adalah tantangan kita. Bagaimana caranya usaha kita itu tidak pasang surut. Nah, bagaimana sih kendalanya? Nah, itu saya saya kasih ketika kita pasang surut usaha itu, gimana caranya kita tidak kehilangan modal dan kita akan menambah, kalau saya itu akan menambah usaha baru, usaha yang kalau menurut saya itu usaha yang menurut orang-orang dapat diterima. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bu Tia dan Kak Arif ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman yang ada di room Zoom ini untuk berwirausaha? Mungkin bisa dari Bu Tia dulu nih Bu. Silakan Bu Tia. Mumpung teman-teman ini statusnya masih mahasiswa, manfaatkan statusnya sebaik mungkin. Tadi dengan ikut PKM gitu ya untuk dapat modal, terus banyak sebetulnya kesempatan-kesempatan selama teman-teman statusnya masih mahasiswa. Jadi dari bermager-mager rumah gitu, coba cari pengalaman banyak-banyaknya selama statusnya teman-teman mahasiswa. Karena kegiatan selama teman-teman menyandang status mahasiswa itu banyak sekali kegiatan yang tidak hanya memberikan pengalaman,
tapi juga membawa dampak yang cukup besar untuk keberhasilan teman-teman ke depannya. Tuh, jadi kalau ada rajin-rajin lah bertanya di kampus ada kegiatan apa, aktif gitu di kampus, jangan kupu-kupu ya. Karena kalau kupu-kupu tuh kuliah pulang, saya rasa rugi. Teman-teman akan rugi banyak kalau teman-teman hanya mengejar IPK di kampus. Karena akademik itu hanya, kalau menurut saya akademik itu hanya sebagai penunjang. Sedangkan untuk terjun langsung ke lapangan, teman-teman butuh skill. Itu aja dari saya. Teman dari Butia. Sekarang dari Kak Arif nih, silakan Kak Arif. Oke, mungkin dari saya begini kepada teman-teman ya, lakukan sesuai hobi kalian. Mungkin sudah dijelaskan, lakukan sesuai hobi kalian untuk mendapatkan kesenangan kalian. Nah, lakukan yang ingin kalian lakukan, jangan ambil negatif dari orang lain, ambillah positif dari orang lain ketika kalian berwirausaha. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman pesan-pesan dari Butia dan Kak Arif pada talk show kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika salah kata atau kekurangan yang ada pada acara ini. Sekian pemberitahuan dari saya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.